Halo para perempuan, apakah kalian sudah merasa setara ketika bisa berkarir di sektor-sektor publik? Kalau jawabannya ternyata tidak, ini dijelaskan di buku yang judulnya Theorizing Patriarchy karya Sylvia Welby yang terbit di tahun 1990. Buku ini dibagi ke 8 pembahasan dan kita akan bahas satu persatu. Part yang pertama, Introduction. Di sini Welby menjelaskan bahwa era kontemporer itu masih sangat patriarki, tentu dengan sifat patriarki yang berbeda. Dulu, patriarki itu hadir di sektor private, di keluarga, rumah tangga, gitu ya, di mana laki-laki itu mengendalikan istrinya dan anak perempuannya agar patuh pada mereka. Di era sekarang, patriarki itu hadir di sektor publik atau di ruang publik. Ada 6 wilayah di mana perempuan itu mendapatkan ketidaksetaraan akibat patriarki yang dijelaskan di part-part yang selanjutnya. Next, di part yang kedua, paid work atau pekerjaan yang dibayar. Di bab ini dijelaskan bagaimana perempuan itu menghadapi eksploitasi di tempat kerja. Ini bisa dilihat dari kesenjangan upah gender. Laki-laki dapat upah yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ini bisa disebut juga sebagai konsep glass ceiling, di mana perempuan itu seringkali tidak dipromosikan untuk posisi senior. Next, di part yang ketiga, housework atau pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini Welby juga menyebutkan adanya konsep hubungan produksi patriarki, di mana laki-laki itu mengambil manfaat atau keuntungan dari perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Next, di part yang keempat, culture atau budaya. Banyak yang beranggapan bahwa kesetaraan gender itu sudah terjadi di negara-negara maju. Tapi pada faktanya masih ada nilai dan norma yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Dan tentunya budayanya itu sangat patriarki. Next, di part yang kelima, sexuality atau seksualitas. Nah, ini juga ada ekspektasi dan standar yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku dan hubungan seksual. Ternyata terdapat lebih banyak kecaman terhadap perempuan muda yang memiliki hubungan seksual dibanding kecaman terhadap laki-laki muda. Part yang keenam, violence atau kekerasan. Welby menyebutkan bahwa salah satu ciri dari masyarakat patriarki itu adanya ancaman atau kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan. Nah, gak jarang laki-laki dengan kekuatan fisiknya itu bertujuan untuk mengendalikan perempuan atau memaksa perempuan agar patuh terhadap mereka. Next, di part yang ketujuh, state atau negara. Kita tahu patriarki itu sudah berubah. Kita bisa lihat di awal abad ke-20, perempuan itu tidak memiliki hak dalam pemilu gitu ya. Berbeda dengan era sekarang, banyak juga perempuan yang menjadi pejabat pemerintahan, politik, pemimpin politik gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah bahwa perempuan itu masih menjadi minoritas di anggota parlemen dibanding laki-laki. Next, di part yang terakhir, di part yang ke-8, from private to public patriarchy. Di sini Welby menjelaskan adanya pergeseran atau perubahan sifat patriarki. Dari yang awalnya patriarki itu hanya ada di sektor private, di kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Sekarang patriarki itu ada di ruang publik, di sekolah, di institusi negara, di tempat kerja, bahkan pada kehidupan beragama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu memang sudah tidak lagi menghadapi patriarki di sektor private, di rumah. Nah, tetapi ada bentuk ketidaksetaraan baru di ruang publik yang dihadapi oleh perempuan yang dicita-citakan sebagai solusi agar mereka keluar dari penindasan di rumah. Nah, kira-kira gimana menurut Sobat PS semua? Ditunggu suara dari para perempuan dan laki-laki di kolom komentar. Nah, kamu juga bisa merekomendasikan kira-kira buku apa yang menarik untuk kita bahas di video selanjutnya. Bye-bye!